وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين والشافع للمذنبين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita diberi karunia oleh Allah Ta'ala berupa umur, kesehatan, dan kesempatan, yang mana kita gunakan umur dan kesehatan kita pada malam hari ini untuk kita menuntut ilmu agama, mempelajari akan ilmu-ilmunya Allah, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW berkat kita menuntut ilmu agama ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu dan sekarang ila yaumil qiyamah. Halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Yang kedelapan daripada pekerjaan-pekerjaan di dalam wudu. Ini bukan rukun wudu lah yang kedelapannya, rukun wudu itu 6 aja. Ini maksudnya dijumlahkan lawan gawian-gawian sunnah. Ya Allah, kan rukun wudu itu niat, membasuh muha, ya Allah, basuh kedua tangan, menyapu sebagian kepala, basuh kaki, nah ya, tartib. Nah itu ada 6 rukun wudu. Adapun yang 8 ya itu kalau dijumlahkan dengan apa, yang lain-lainnya, ya Allah, seperti membasuh telinga, ya Allah. Nah, tartib nih termasuk rukun wudu lah. Arti tartib apa? Tartib artinya menuruti aturan atau susunan yang telah disebutkan. Bahasa kitanya jangan tak paling-paling. Basuh muha dulu, ya Allah, hanya basuh kedua tangan, nyapu sebagian kepala, ya Allah. Jangan basuh tangan dulu hanya muha, itu kan kada bersusun tuh. Nah itu pada sah wudu itu, kada bertartib menurut urutan. Nah bertartib ini menurut urutan, menurut susunan yang sudah ditetapkan dalam agama kita. Jangan tak paling-paling gitu. Nah apabila misalnya nih, apabila setelah berwudu melihat akan benda yang menegah itu yang menghalangi, akan sampai air ke kulit seperti cat
Nah, cat itu kan bila melengket di kulit kita itu menegah sampai air ke kulit kita, atau sisik ikan, sisik iwak haruan misalnya menempel di kulit tangan, itu kan menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Nah, pada tangan umpamanya, maka wajib membuangnya, membuang cat tadi yang menempel di tangan atau sisik ikan atau lilin kan misalnya, atau gatah kan misalnya. Nah, wajib membuangnya dan membasuh tempat yang terkena benda tadi, dan wajib menyapu sebagian kepala dan seterusnya sampai kaki sekalipun sudah dibasuh, karena wajib tartib. Maksudnya kayak ini, kita tuntung sudah wudu, tuntung sudah kita wudu nih, anak sembahyang gitu nih, sekalinya pas tuntung wudu kita menemukan ada di tangan kita misalnya di sini nah cat sini, nah menempel. Nah, berarti tadi itu kita wudu tadi itu hal keadaan cat menempel di tangan kita, berarti nang kena tempelan itu kadang-kadang air wudhu, ya lah. Nah, atau sisik iwak kan misalnya, ada sisik iwak di tangan kita, atau lilin atau gatah kadang menghalangi daripada sampai air wudhu ke. Nah, kayak begitu. Wudhu kita itu kaulah di sembahyang rawat, karena kada sempurna menyapu tangan, membasuh tangan kita seberataan tahalang sedikit, banyunya tahalang oleh itu cat. Nah, kayak apa ya di dalam situ tadi, maka kita wajib buangin nang cat, nang balas cat. Nah, kita buangin, nah kita kikis kan, kita kikis ya Allah. Habis sudah hilang sudah, kita ambil banyu membasuh nang di situ aja, nang bekas cat aja, ada nang seberataan tangan, ada nang karena cat aja, nah sedikit aja tuh basah lah, kita basahin lah, nah akhirnya sudah sempurna nih tangan nih. Nah, imba tuntung ini langsung bayar lah, jangan rawat, kan tertib tadi. Imba tangan hanya kita membasuh, menyapu sebagian kepala, nah ya lah, hanya kita basuh kedua telinga, sunat timang telinga nih, hanya kaki kanan, hanya kaki kiri, hanya gitu semuanya. Nah, jadi mengulanginya tuh pas di mana yang kena cat, contoh misalnya di tangan tadi, kadang kita buangi nang catnya lalu kita buat wudu mulai awal, ada amun hendak wudu mulai awal boleh juga, boleh ya, cuman cukup kita membasuh nang karena cat tadi, kita sudah buangi tadi bekas catnya. Nah, lalu kita terusakan tertib susunannya apa? Nyapu sebagian kepala, telinga, batis kanan, batis kiri. Nah, kayak itu. 3 kali. Sisanya 3 kali sama. Cuma sekali nang wajib. Kadang mau nang dibasuh di sini aja nah, diwangi cat dibasuh sini aja langsung sembahyang. Ada. Lain mandi wajib lah, mandi wajib. Kita misalnya junub, kumpul suami istri junub, ya Allah. Lalu kita mandi wajib, nih mandi wajib tuh rasanya ada bertartib-tartiban. Mandi wajib niat, ya Allah, meliputakan air ke seluruh tubuh kita. Contoh kita mandi wajib hendak sembahyang nih, sekalinya kita ada melihat misalnya di landau kita kan ada cat, di landau kita ada cat. Nah, berarti tak halangin itu tadi banyu, kita buangin nang bekas cat tuh, kita basuh ya di situ. Sembahyang lagi kita. Sudah semua sembahyang. Diulangi yang sembahyangnya, amun tahu lah. Imba tuntung sembahyang. Sekalinya melihat ada bekas cat. Nah, itu dibuangi catnya tuh, ya Allah. Ini misalnya kisah wudu tadi, dibuangi bekas catnya tuh, ya tadi mau ulangnya tadi, dibasahi di situnya,
dibasahi di situnya, lalu teruskan menyapu sebagian kepala, telinga, kaki kanan, kaki kiri. Semua yang tadi kada sah. Semua yang tadi kada sah. Misalnya kada tahu Bang Jar, namun kada tahu ada hukumnya. Anu kayak perlu kada kau dibuang misalnya karena teko di kuku kan samar-samar. Samar-samar. Amun sudah tahu tuh kan kada samar-samar lagi ngarannya. Samar-samar tuh karena kada tahu lah. Namun kada tahu tuh kan ada hukumnya sampai kita mati. Kada wajib ulang kita kada tahu. Namun kita sudah tahu tuh kada samar-samar lagi ngarannya. Nah kawajan dikikis pakai lading. Makanya lah bila hendak melem pipa tuh, tangan kita tuh harus pakai tangan atau pakai plastik kah? Tuh jangan dianggap remeh nih tuh. Lem pipa tuh berikit benar ke kulit. Lem altiko kayak itu juga. Kita berwudunya tuh ngalih kita menempel di kulitnya nya menghalangi banyu sampai ke anggota wudhu. Timbul kita wudhu kita kada sah. Makanya ulun bila hendak melem itu biasanya ulun plastikin tangan kiri, hanya ulun pakai lem itu. Nah jadi kada karena kulit. Nah pacar ada bapak, pacar itu kada menutupi kulit. Pacar atau misalnya pian karena tinta betul spidol. Wah tangan misalnya biru itu kada apa tuh? Potek ada bener potek. Nah kada tahu tuh potek tuh lah. Jenisnya ada tahu lah. Kalau pacar kayak nang sepedol itu kan coba pian lihatilah. Bila karena sepedol tuh nah itu kalau masih kelihatan sidik jari itu masih kelihatan. Berarti nya kan menutupi kulit. Atau pacar misalnya bekas pacar kan itu ada tangan misalnya kayak abang-abang itu amunnya hina tuh rasanya kadang menutupi kulit tuh ada pulang pengantin pakai hina kan itu tuh masih ada apa namanya sidik jarinya masih ada tuh kadang menutupi kulit tuh tip tuh menutupi tuh tip tepek itu menutupi ke kulit tuh wangi juga bila ada tepek melengket di kulit wangi juga. Oli itu kada menutupi kulit. Cuman oli itu dibuangi soalnya kena bila karena air wudhu kena merusak air kena dia kada mutlak lagi airnya. Lancar. Apalagi yang hirang-hirang tuh dibasuh dulu. Adapun yang tertinggal bekas-bekas nang warnanya itu dimaafkan aja kata bapak. Bukan pembengkelan tuh. Biasanya boleh tangan nih. Dibasuh juga dulu, sabuni dulu hanya wudhu. Jangan wudhu waktu itu. Walaupun itu kadang menutupi kulit. Oleh itu cuman waktu kita wudhu tuh banyu nang di sini berubah. Gara-gara oleh itu jadi berubah banyunya kada lagi air mutlak. Berubahnya ada lagi air mutlak, maka kan kita wajib membasuh anggota wudhu itu pakai air mutlak, jangan air yang campur dengan oli. Nah kayak itu. Adab-adab dalam berwudu. Adab-adab nih mah iya gawian sunat lah. Bila kita gawi dapat pahala ini. 1. Jangan berkata-kata selain doa atau zikir. Maksudnya jangan berpandir dunia. Adapun kita membaca doa waktu membasuh muka kan Allahumma bayyid wajhi ya Allah yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Atau disuruh tuh kita kita berzikir membaca doa sambil berwudu apa tadi jar sabar datang di mana aja ambil situ pengantinan tadi jar ambil wudu nih ada batal ada kini kisah orang wudu berpandir amun pian misalnya wudu dipandir orang kada usah disauti kan makruh hukumnya berpandir waktu wudu kada batal kada makruh kada usah disauti iya bagus nah itu makruh. Nah kecuali darurat lah, darurat itu misalnya ada kanak-kanak di numpak kendaraan misalnya ya Allah ke pinggir nah ada apa-apa itu supaya nyuruhnya ke pinggir supaya selamat. Nah
Kemudian yang kedua, mualat. Mualat itu bahasa Arab. Artinya berturut-turut membasuh antara anggota wudu. Jangan sampai kering anggota yang dibasuh, baru membasuh anggota yang sesudahnya. Nah, jadi sunat mualat itu ini. Kita kan contoh membasuh muha ya lah, basuh muha kita. Nah, belum kering lagi air di muha nih, hanya kita membasuh tangan pulang. Kan sampai kering tak? Itu mualat namanya. Kamu kada mualat tuh ini membasuh muha dulu. Ya 5 menit kemudian kering dah, hanya membasuh tangan. Itu kada mualat namanya, makruh. Sah aja mah. Kayak jedanya tuh awas antara basuh muha dan basuh tangan tuh sawat kering banyu yang di muha nih. Nah, jadi sunat mualat nanti jangan sampai kering banyu di muha nih langsung kita basuh tangan. Kada sampai kering nang banyu di tangan kita langsung kita menyapu sebagian kepala dan seterusnya. Nah, kecuali darurat tuh kayak ini jar kita tapi ada bisi air. Bu, doain misalnya basuh muha di sini. Basuh muha di sini. Habis sekalinya. Lu jajarian banyu ke mana? Saya gitu. Kesan dapat pulang kesan basuh tangan pulang. Tawat kering nih. Kesan basuh tangan aja cari pulang banyu ke sana, ada pulang. Kesan nyapu sebagian kepala, cari pulang. Nah, itu ada apa nih itu? Kada pernah coba melakukan seperti itu. Soalnya di wadah kita ini banyak aja bisi banyu. Kalau orang yang berkekalan hadas, maka wajib baginya mualat. Nah, amun orangnya silisil baul, itu silisil baul itu berkekalan bekami, itu wajib mualat. Adapun kayak kita sehat nih, kalau misalnya kada silisil baul, kada berkekalan hadas, kita sunat aja mualat tuh sunat. Adapun orang yang silisil baul itu wajib mualat. Wajib mualat kada kawan nang berjeda-jeda tuh. Inya gin baudunya masuk waktu. Silisil baul tuh ini. Contoh kayak bebinian senantiasa keluar darah penyakit di kemaluan. Nah, itu bukan darah haid, darah penyakit. Titik ada pengambihan. Kalau lelakian silisil baul senantiasa keluar terus banyu kami di kemaluan muka keluar terus. Atau bisa juga kayak ini orang bisa penyakit apakah nang keluar lelakian orangnya kayak Imam Syafi'i bisa penyakit nang keluar darah di kulit. Nah, titik. Nah. Atau orang nang bakamih terus titik. Nah, itu kan apa namanya di anu tuh diikat cenah kemaluan tuh supaya bila hendak sembahyang masuk waktu dulu iyalah azan dulu hanya inya wudu. Sebelum wudu tuh gini ya, beristinja dulu, dibasuhnya dulu kemaluannya tuh, lalu di apa tuh dianyakinya kapas kayak itu, lalu di plastiknya diikatnya. Jadi jangan gancang-gancang mengikat supaya banyu kamih tuh kada kena apa nih pakaian kan titik terusnya tuh dimaafkan ya tuh titik. Kalau nya wudu. Nah, wudunya tuh wajib mualat tuh. Kada kau jeda-jeda. Artinya imbang basuh muha langsung basuh tangan langsung nyapu kepala, langsung telinga, langsung batis. Ada punya waktu wudu tuh titik itu kada apa-apa. Ini darurat kan orang kayak itu tuh. Itu namanya silisil baul. Tapi kan tidak kalau kita nih dari kita nih kada kalau jangan sampailah. Tapi seandainya diuji Allah Ta'ala nah kayak itu ya kayak itu caranya wudunya tiga untuk satu kali sembahyang itu aja rasanya. Untuk satu kali sembahyang fardu lah. Adapun imbahnya tuh inya menyunat ada apa-apa pakai wudu itu. Misalnya untuk sembahyang zuhur aja misalnya asar, nah itu kita ganti pulang nih toh pacul gitu, di istinjai, di anu pulang, di
di perbani kah, di kapasi kah, di betul di plastiki, diikat, ngalih oleh. Mudahan jangan sampailah karena ujian bala gitu. Nah jadi sunat bagi kita nang kada silisil baul ni mualat. Tapi alhamdulillah tagawi terus bang nih. Nah, pakai mualat kita. Kemudian yang ketiga, jangan berlebih-lebihan memakai air wudu. Jika air wudu itu air wakaf, maka haram berlebih-lebihan. Nah, kalau air wudu itu bukan air wakaf, makruh berlebih-lebihan. Contoh misalnya kita di rumah seorang kan, kita bisi sumur seorang, bisi air sendiri, bukan air wakaf nih. Sekehendak kayak kita memakai. Tapi ketika wudu itu makruh berlebih-lebihan. Sunat kita saat seperlu kita aja. Makanya bila buka keran jangan terlalu deras. Terlalu deras mana sampai pol gitu nah. Itu makruh. Tapi pulang bila mubazir itu bisa haram. Pulang membuang-buang harta itu kan mubazir. Dan mubazir itu hukumnya haram. Nah, cuman kalau dalam pekerjaan wudu itu makruh. Tapi kalau hukum membuang harta itu bisa jadi haram. Nah, tapi makruhnya itu dalam pekerjaan wudu. Nah, jadi sunatnya itu jangan berlebih-lebihan memakai air seperlunya aja. Kira-kiralah amun saya ini gina. Insyaallah kita cukup nah wudu nah. Secangkir ini kita cukup wudu nah. Ada amun kita buka keran pol bisa segeyong sok dikumpulkan tuh bajunya. Seember sok. Amunnya saya ini padahal ini cukup nih kita wudu sini. Ikan kadang mesti banyak asal liput ya basah. Walaupun pada titik ke bawah. Nang wudu tuh. Nah, jadi kalau air wudu itu air wakaf, contohnya air di masjid, air di langgar, di mushola, itu kan air wakaf. Air itu airnya mengambil di banyunya, tapi kan menariknya tuh pakai listrik. Listriknya tuh bayar pakai duit wakaf. Air wakaf marahnya. Itu kayak bakunya ada lagi yang supir kita ambil pakai. Ada boleh mah. Untuk kepentingan pribadi kan udah boleh. Bawa ke mobil gini kenapa? Itu kesenmano apa tuh supaya ada panas apa? Radiator. Nah makanya mensopir siapa kamu nggak ada ilmu itu salah. Nah jadi air wakaf di masjid di langgar itu kita boleh memakai untuk kita wudu. Itu pun kita membukanya jangan pol. Amunnya pol kita membuang-buang berlebihan jadi haram. Membuang-buang air wakaf. Nah jadi kita boleh aja memakai itu yang seperlunya aja. Kamu sekadar datang kita mandi aja sudah kada sembahyang apa tuh? Itu menggunakan untuk kepentingan pribadi juga. Jadi supaya melapaskan daripada dapat dosa lah. Bila kita tuh singgah, kita kan biasanya nak ziarah-ziarah, tulang-tulang mudik, nang nyaman tuh singgah di mana? Di masjid, di langgar, WC-nya gratis, kamar mandinya gratis. Tapi walaupun gratis, itu kan duit wakaf. Bayarnya pakai duit wakaf, bayar PDAM-nya, bayar nyedutnya. Amun kita singgah aja situ nah, bahera kami memakai air wakaf atau mandi, lalu kita betul-betul berlalu aja kita. Itu hanya kita menggunakan untuk kepentingan pribadi, kalau boleh padahal. Nah, supaya kita tidak dikatakan untuk kepentingan pribadi, barang imba tuntung kita bahira kami itu duduk kan dulu di pelatar masjid beretikaf setuman. Duduk ya. Kalau sembahyang gimana ya? Karena kada wudu tadi. Kan beretikaf tuh boleh aja kada wudu.
duduk di pelatar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati saya beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Kediri lagi. Nah, ini semua aja iktikaf tuh. Nah, berarti kita tadi menggunakan WC tadi untuk beribadah di masjid. Jadi kan apa? Ada haram kita. Tapi lamun memakai WC masjid, mandi di masjid, batu boleh kali kada beribadah di masjid. Itu untuk kepentingan pribadi karena haram itu. Bahasa kasarnya tuh ke masjid membuang tahi wara. Ke bahasa kasarnya nih. Padahal masjid ini kan rumah Allah. Tapi di WC aja, dia WC masjid pula. Bukan WC umum, WC masjid. Orang menyediakan WC itu untuk beribadah di masjid. Nah, jadi bila kita singgah di masjid, kada apa-apa kita bakami bahera, tuntong ya Allah. Berarti kita memakai wakaf nih. Singgah di masjid satu umat aja. Sembahyang ka 2 rakaat. Betul terus akan lagi perjalanan iktikaf ka 1 umat. Nah, iktikaf walaupun kita kadang membuat di cerengan, ada apa-apa. Yang penting kita iktikaf nastomat dah. Wa itu ana taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nah, sudah ya kita iktikaf sunat aja. Supaya kita tidak dikatakan menggunakan air wakaf masjid untuk kepentingan pribadi. Apalagi Jepian tadi mengambil di masjid kita pakai aqua genal itu untuk radiator telak misalnya. Nah, itu haram padahal. Haram padahal. Makanya lah kita ini harus berilmu ya tah. Namun berilmu kita nyaman. Kita tahu kan ada boleh Pak. Supaya boleh itu kita wudu juga lah. Wudu lah, ini gesan wudu lah lain tadi aja mengambil banyu sagayong gesan radiator anunya tikap di masjid lain juga itu ini wudu kalau misalnya aku minta banyu di masjid sagayong gesan radiator kan mobil mbak balasannya tikap di masjid lain ini wudu lah. Itu lain pulang itu. Nah, itu untuk kepentingan pribadi. Ini ibu wudu kesan beribadah di masjid. Nah. Kemudian yang keempat, mendahulukan membasuh yang kanan baru yang kiri pada anggota yang tidak bisa disertakan seperti tangan dan kaki. Kita bilang basuh tangan, sunat tangan kanan dulu 3 kali, hanya tangan kiri 3 kali. Bilang basuh batis kita juga batis kanan dulu 3 kali dibasuh, hanya batis kiri. Karena kada kau diumbayakan batis ini kedua-duanya. Tangan kada kau juga diumbayakan. Nah, lain telinga kau bombay. Nah, bombay basuh. Tinggal bombay basuh nah sekali, 2 kali, 3 kali. Sunat bombay among kau diumbayakan sunat bombay. Amunnya nang batis lawan tangan kada kau bombay. Jadi nya kanan dulu 3 kali, hanya kiri 3 kali. Berarti amun tanpa huruf makruh. Dulu tangan kiri dulu 3 kali, hanya tangan kanan makruh. Atau kayak ini besilang. Kanan dulu, kiri pulang, kanan pulang, kiri pulang, kanan kiri. Nah itu makruh juga. Jadi kanan dulu 3 kali, hanya kiri 3 kali. Jadi membasuh telinga tadi bombay lah. Nah, di orang kayak besilang tuh yang aja. Nah ini hanya bombay nah kayak itu nah kali 2 kali 3 kali enam kayak itu ada bombay karanya nah kayak bersilang-silang gitu. Nah soalnya bombay nang kawa diumbayakan maka kada kau diumbayakan maka mendahulukan nang kanan dulu hanya nang kiri.
Biar suruh ingin lah bila rambut pian tuh misalnya bebalah bebinian kan misalnya panjang bebalah terus sunat bersuruh itu kanan dulu ya Allah hanya kiri. Nabi kata juga menganan sidin. Sampai-sampai Nabi itu waktu lagi halus sidin menyusuk lawan ibu susuan sidin Halimatus Sa'diyah itu di susu yang sebelah kanan. Ada mau sidin nyusu di sebelah kiri. Nabi itu waktu lagi halus tuh, waktu kekanakan menyusuk di sebelah kanan. Ketujuh menganan sidin. Kemudian yang kelima, sunnahnya atau adabnya 3 kali basuhan atau sapuan. Namun sapuan berarti kepala kan sapuan ya Allah. Amun muha basuhan tangan basuhan ya Allah. Ngaran ini. Dengan menambahi 2 kali basuhan setelah sempurna basuhan yang pertama. Yang wajib. Sekalipun pada zahirnya 4 kali basuhan atau lebih. Nah jadi apa namanya contoh basuh muha ya Allah basuh muha nah sekali gitu lah bila liput nah itu dihukumkan 1 kali basuhan berarti menambahi 2 kali lagi 2 kali itu sunat. Amunnya bisa kita membasuh muha basuhan yang pertama ternyata kada liput maka kita basuh ulang untuk menyempurnakan yang kada liput tadi itu dianggap pertama. Walaupun 2 kali itu yang basuhnya masih dianggap 1 kali basuhan. Nah, lalu kita tambahin lagi sekali lagi, kemudian sekali lagi. Amun kelihatannya kayak 4 kali bang tadi membasuh. Tapi sebenarnya itu 3 kali aja. Kenapa? Basuhan yang kedua itu tadi menyempurnakan basuhan pertama yang kada liput. Nah, jadi dianggap 1 kali basuhan gitu. Paham ya kalau? Nah, gitu. Kemudian lagi adab-adab tadi kan kita sudah bicara adab sebelum wudu, adab waktu wudu ya kalau. Nih adab-adab sesudah berwudu, tuntung kita wudu. Ada adabnya, ada sunnahnya. Ini adab nih ya sunnah lah. Bila dikerjakan dapat pahala, bila kada dikerjakan ya kada apa-apa. Nah, adab-adab sesudah berwudu. 1. Meminum air yang tersisa dari air wudu tersebut jika air wudu itu air tawar. Air tawar itu hambar artinya nang kawa diminum. Contoh nang kayak ini nah. Misalnya kita wudu misalnya olah wudu misalnya. Sakanya ada tersisa sisanya ini nah. Sunat diminum. Lah nang sisanya lah bukan nang air menetes dari anggota wudhu tuh diton air lain. Nih sisanya kita wudu misalnya kita menampung di tempat nang ya kada ganal benar Pak. Ya Allah, amun di sungai kada awal lah sungai itu banyak benar. Kada ada sisanya sing banyak kan. Ini misalnya kita wudu di tempat yang wadah kecil seperti ini. Lalu kita wudu ya Allah wudu sampai tuntung sampai kaki ada tersisa bisa di kesini. Amun asal banyunya amun banyu laut berapa diginom sakit parut benar masin. Nah kayak bayi ini kan kalau ada sisanya misalnya sedikit. Nah sunat diminum. Puasa deh. Amun kada puasa. Amun puasa batal puasa. Batal puasa. Nah sunat diminum mbahnya sisanya nih. Nah itu mempunyai keutamaan apa tuh obat kalah bagi segala penyakit. Enggak tahu. Hah? Nah itu lain itu di wuduan tuh nih jalan kita wudu di tempat nang tampungannya halus. Nang sekira-kira bila tuntang kita wudu tuh ada tersisa sedikit. Amun di kolam wuduan tuh sih banyak kan di keran tuh ada tong senggalalan itu kan bukan sisa nih itu ini sisa lah arti sisa itu kan sedikit biasanya sisa itu sedikit nah airnya pun nggak diminum nah, itu sunnah lah sunnah
Jadilah hendak mengamalkan itu wudu kita sediakan minum pacangan kau diminum tuh air mutlak kayak ini kan misalnya wudu kita, nah ada sisanya kinum aja mengamalkan. 2. Membaca doa menghadap kiblat. Nah, membaca doa sunat. Kemudian membaca doanya hal keadaan menghadap kiblat sunat pulang. Dan mengangkat kedua tangan sunat pulang. Nah, 3 dah. Nah, dan melihat ke arah atas sunat pulang. Nah, babuting dapat sunat. Membaca doa, mengangkat kedua tangan, menghadap kiblat. Jangan kita ke atas. Ke atas tuh kada kau jopang melihat langit mentah tutup atap, pokoknya ke atas. Nah, sambil kita berdoa. Nah, sekalipun buta, walaupun orangnya tuh buta, tetapnya disunatkan cangang ke atas gitu. Nah, walaupun dia kada melihat. Nah, doanya adalah, nah ini doanya, hafal aja kalau pian leh. Nah, ada bapak pulang dituliskan di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nah, itu doanya. Jujur membaca. Artinya, nah itu artinya lah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhaklah disembah dengan sebenarnya kecuali Allah yang yang esa itu tabihan yang kedua itulah Allah yang maha esa. Nah itu yang itu kelebihan, dan tiada sekutu baginya bagi Allah. Dan aku bersaksi bahwa penghulu kita Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, utusan Allah, hamba Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan ulun termasuk orang yang bertaubat. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang menyucikan diri dari dosa lah. Dan jadikan aku termasuk hambamu yang soleh. Ini bila kabul doa ini luar biasa. Walaupun kita banyak bisi dosa ya kalau, tapi lamun kita akhirnya bertobat, diterima tobat kan jadi masalah. Bila orang ini sedunia ini dosanya aja, tapi lamun Tuhan mampuni, ini bertobat, jadi masalah ya Allah. Nah, mensucikan diri, bersih diri, bersih hati. Amun kabul nih, bersih diri kita daripada dosa, bersih hati kita daripada dosa. Amun kabul nih, kita termasuk hamba Allah yang soleh. Jadi sunat kita membaca doa ini himbat untung wudu, angkat kedua tangan, jangan menghadap kiblat dan jangan ke atas. Jadi sambil membaca doa ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, sebutkan dalam riwayat hadis Imam Muslim bahwa Nabi bersabda, barang siapa, ajar Nabi, senantiasa berwudu lalu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah titik-titik yang tadi betul-betul wudu membaca doa ini tuh. Nah, sampai akhirnya, sampai tuntung waj'alni min ibadikas salihin dah, maka dibukakan baginya seluruh pintu surga yang 8, yang masuk ia dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Jadi dibukakan baginya 8 pintu surga
maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Bila berwudu membaca doa itu, ada harapan masuk surga, ujar Nabi. Jadi jangan kalian membaca doa itu. Balasannya surga insyaallah. Nah, kemudian adab yang ketiga, embat tentang wudu, embat tentang baca doa, membaca surah Al-Qadr 3 kali. Apa aja Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Membacanya 3 kali. Nah, dan membaca ayat kursi 1 kali. Nah, membaca ayat kursi ulang 1 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dibaca dan membaca surah Al-Ikhlas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, banyaknya aja bacaannya, sekali barang digawi seumur hidup, pada kawal kalimah waktunya, tandanya makan ilmu. Riwayat hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada daripada laki-laki dan perempuan, bahasa Inggrisnya laki-laki kah, bini-bini kah, yang berwudu maka membaguskan ia akan wudunya. Maksud membaguskan wudunya ini, inya menggawi rukun-rukunnya dan menggawi sunnah-sunnahnya. Contohnya inya berdoa waktu membasuh muka, ada doanya dibacanya. Basuh tangan ada doanya dibacanya. Itu membaguskan ia akan wudunya. Kemudian setelah itu dia membaca surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr tadi. Sampai habis. Apa tuh? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai habis. Nah, apa yang Allah berikan kepadanya? Melainkan memberi oleh Allah akan dia dengan tiap-tiap 1 huruf. Hurufnya berapa itulah, banyak kayak hurufnya lah. Nah, mulai inna anzalna itu nah sampai hatta matla'il fajr. Nah, setiap 1 huruf itu Allah beri daripada surah Al-Qadr itu 1 huruf itu 100 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa puting hurufnya tuh lah? Berpuluh-puluh hai sekolah. Nah, sebuting huruf tuh lah itu 100 derajat. Artinya orang nih berpangkat di sisi Allah. Nah, bila hendak bisi pangkat di sisi Allah, apa? Imbah tuntung sumbahya, imbah tuntung wudunya nang sunah-sunahnya digawe berdoa seperti doa yang tadi. Kemudian membaca surah Al-Qadr. Nah, 1 huruf itu dibalas 100 derajat di sisi Allah. Dan menjadikan Allah daripada tiap-tiap dari tetesan air wudunya itu 1 malaikat. Yang malaikat itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang itu sampai hari kiamat. Nah, bila kita wudu mengerjakan sunnah-sunnahnya, tentu kita berdoa membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr nih. Misalnya bacanya sekali misalnya. Nah, kita wudu tadi kan waktu basuh muka tuh titikan, kalau air tadi gugur ke bumi, basuh tangan titikan ya lah. Setiap 1 tetes tuh Allah ciptakan 1 orang malaikat. Berapa buting tetesnya tuh, beratus-ratus saya tetesnya tuh. Anggaplah 100 malaikat. Yang malaikat itu inya hidup sampai hari kiamat. Gawiannya apa? Ya Allah, ampuni dosa orang bodoh nih. Ampuni dosa orang bodoh nih. Sampai hari kiamatnya berdoa. Padahal kita sudah mati. Padahal kita sudah dikubur ribuan tahun misalnya di bawah tanah. Inya tetap memintakan ampun untuk kita sampai hari kiamat. Nah, luar biasa kalau inya baca surah Al-Qadr. Nah, ini mentah fadilat yang ini sayangnya kadang baca surah Al-Qadr amun kada hafal imbat tentang wudu buka Qur'annya sudah wudu ya buka Qur'an cari surah Al-Qadr
enggak anu nyaman lagi biar di Google cari surah Qadar timbul di Google lah. Misalnya kalau yang membuka Qurannya. Nah, dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surah Al-Qadar satu kali, ya inna anzalnahu fi lailatul qadar tadi. Setelah berwudu, ini dalam riwayat yang lain pulang ada fadilatnya pulang. Membaca sekali setelah berwudu, niscaya Allah beri baginya pahala seperti pahala beribadah 50 tahun sembahyang di malamnya dan puasa di siangnya. Nah, ada gampangan. Tapi jangan tertipu lah. Membaca surah Al-Qadar ini ada lagi sembahyang. Ini masih sembahyang sunat. Nah, kayaknya sembahyang sunat 50 tahun. 50 tahun malamnya sembahyang sunat sama laman, siangnya puasa 50 tahun. Itu kayak itu pahalanya. Luar biasa lah surah Al-Qadar ini. Itu sekali aja deh. Sekali aja baca. Apalagi sama 3 kali. Kina sambungannya. 2 kali, 3 kali, ada kina fadilatnya. Ini baru sekali. Itu sudah. Imam tuntang wudu lah baca surah Al-Qadar sekali. Itu pahalanya sama kita beribadah 50 tahun kita sembahyang tahajud terus selama 50 tahun semalaman, siangnya puasa. Selama 50 tahun padahal faktanya itu ada suah juga tahajud kita. Biar ngoler juga. Apalagi puasa. 50 tahun enggak ada orang puasa nang kada bebatalan 50 tahun. Nah, itu pahalanya luar biasa. Nah, dan barang siapa di mana aja kitabnya ini aja. Ini kita kutip di dalam kitab apa tuh yang di Mangkalawat itu. Yang bahasa bilang tadi itu apa? Kitab apa? Al-Jawharul Mauhub. Nah, di situ ambilannya kitab di dalam kitab Al-Jawharul Mauhub tuh. Itu di situ jangan buka tentang bab tentang fadilat wudu tuh. Ada tuh di situ hadis ini. Mengambil di situ. Nah, dan barang siapa membaca surah Al-Qadar nih 2 kali. Nah, 2 kali membaca. Mensekolah itu sekali aja. Ini misalnya 2 kali. Nah, dibacanya 2 kali. Niscaya Allah beri pahala baginya seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Luar biasa. Nabi Ibrahim toh sepanjang hidupnya beribadah terus sini kan ada maksiat. Berarti banyak sini yang mengoleksi pahalanya. Nah, bila kita membaca surah Al-Qadar imbab wudu 2 kali sama aja kita diberi pahala ibadah Nabi Ibrahim dan ibadah Nabi Musa. Itu kalau membaca 2 kali nggak ada gampangan. Dan barang siapa membacanya 3 kali, nah menurajinan 3 kali nih, majalah lawasnya 3 kali, kolir bener itu pandai kayak itu. Padahal amun kita melihat upahnya tuh luar biasa, sedikit aja nih itu. Nah, membacanya 3 kali, niscaya dibukakan baginya segala pintu surga yang 8. Masuk ia dari pintu mana saja yang ia kehendaki tanpa hisab dan tanpa azab. Itu bang tulisannya. Tanpa hisab dan tanpa azab, nyamannya masuk surga bighairi hisab bila membacanya 3 kali. Inna anzalna wa fi lailatul qadar nih. Nah, ini sayang mun kada dihafali lah. Mun kada hafal tadi jalan buka Qur'annya, sudah wudu juga baca. Inna anzalna 3 kali. Nah, dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan, barang siapa membaca surah Al-Qadar, ada riwayat yang lain ulang disebutkan, setelah berwudu 1 kali, niscaya Allah tulis ia termasuk golongan siddiqin. Nah, kayak Abu Bakar Siddiq tuh kan, itu pangkatnya luar biasa tuh di bawah Nabi. Siddiqin nih, bisi pangkatnya itu. Dan jika membacanya 2 kali, niscaya Allah tulis akan dia termasuk golongan syuhada, orang mati syahid. Berarti amun membaca 2 kali ini dapat makam siddiqin ya juga, dapat makam syuhada ya juga.
digolongkan orang yang mati syahid. Syuhada itu orang mati syahid. Dan jika membacanya 3 kali, inna anzalna tadi himbat tentang bodoh. Ini saya Allah kumpulkan nanti dia beserta para anbiya, yaitu para nabi. Nah, para nabi itu kan pasti masuk surga. Nah, dan sabda Rasulullah lagi, barang siapa membaca ayat kursi setelah berwudu. Tadi Mbak Totong baca surah Inna Anzalna 3 kali, lalu baca ayat kursi kalau sekali kan tadi lah. Nah, sekali. Itu padilatnya apa? Ini nah padilatnya nah. Barang siapa aja Nabi membaca ayat kursi setelah berwudu sekali tadi. Ini saya Allah beri akan dia pahala 40 orang alim. Itu kan tulisannya di dalam kitab Al-Jawharul Mahfuz. Bila kita membaca ayat kursi tentang wudu, kita diberi pahala seperti pahala 40 orang alim. Arti orang alim ini ulama seikong aja tuh nang kayak gugus kompol tuh. Karena kalau dibayangkan sini tuh amalan berapa sini mau ngoleksi pahala. Ini kayak 40 ulama, 40 orang alim dikumpulkan, ibadah mereka tuh nah kayak apa pahala banyaknya. Nah kayak itu pahalanya tuh. Orang baca ayat kursi ini 5 tentang bodoh. Dan tambahannya lagi, diangkatkan baginya 40 derajat di sisi Allah. Nah bisa total pulang deh. Sebutkan dalam riwayat 1 derajat aja tuh, itu bainas sama iwal ardi. Amun bahasa ini bainas sama wa sumur ya. Antara langit dan sumur. Amun bumi ini kan masih lagi, sumur di bawah lagi. Ya, artinya tinggi benar. Bainas sama wa sumur, antara langit dan bumi itu 1 derajat tuh. Ini 40 derajat. 40 derajat ini membuktikan Tuhan itu pemurah benar dengan anugerahnya kepada umat Nabi Muhammad nih. Apa murah benar Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad nih. Nah. Dan dikawinkan akan dia 40 bidadari. Di surga dia macam masuk surga nih, dapat 40 bidadari surga. Nah luar biasa. Dan kita lah kaum amalkan lah. Ini tadi apa wudu, ya, apa namanya, membaca doa ini tuh himbatun apa, membaca inna anzalna 3 kali, membaca ayat kursi sekali, qul huwallah sekali. Nah qul huwallah tuh kali disebutkan di sini apa padilatnya, pokoknya cuman di dalam kitab fikih itu kayak itu tambahannya membaca qul huwallahu ahad sekali aja ada aja tuh apa halanya tuh, cuman ulun kada tahun apa gitu nah, makanya kan dibuat di sini padilatnya. Nah jadi membaca surah Inna Anzalna tadilah disebutkan juga dalam riwayat yang lain. Kan ada di situlah ini tambahannya aja bang lah. Disebutkan di dalam kitab apa tuh? Khazinatul Asrar lah, dalam kitabnya. Di situ disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah bersabda, "Man qara'a suratal Qadr u'tiya sawaba man sama Ramadan wa ahya lailatul qadri kadza fi rawhil bayan." Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Qadar, ya inna anzalnahu fi lailatul qadr tadi, membacanya sekali diberikan pahala baginya, yaitu pahala puasa Ramadan sebulanan. Dan pahala menghidupkan malam Lailatul Qadar. Seperti itulah disebutkan dalam kitab Ruhul Bayan ya. Kita tuh membaca inna anzalna itu sekali itu sama pahala puasa Ramadan sebulanan dan menghidupi malam-malam Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak padilatnya lah. Nah, sembahyang Mbak Dia Isa surahnya Al-Qadar. Nah, pas banget pertanyaan pian lah. Cuman di sini nih hadisnya nih sembahyang fardu bang lah. Tapi sembahyang juga ngarannya, nah ulun bacakan lah.
Nah, mana nih? Mana nih lah? Nah, ada sini. Waruya, dan diriwayatkan Anil Husain ibni Ali, daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain ini kan cucu Nabi. Radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Husain berkata, qala alaihi salatu wassalam, bersabda kaiku jisirin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a inna anzalnahu fi lailatul qadr fi faridatin minal faraidi, siapa membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr di dalam sembahyang fardu daripada segala sembahyang fardu, terserah ibadah betapa sembahyang salat leh. Cuman di sini dalam hadis ini sembahyang fardu bang. Sembahyang fardu itu sembahyang subuh kah, sembahyang zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah. Contohnya di rakaat pertama sudah Fatihah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rakaat kedua surat Fatihah terserah lagi kalau Allah ahad kah. Amunnya Inna anzalnahu belum ya, boleh lah ya, boleh aja. Iya. Nah, jadi siapa yang membaca dalam salat fardu surahnya sudah Fatihah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka berseru oleh orang yang berseru, yaitu malaikat, ya Abdullah, ya malaikat, wahai hamba Allah, qad ghufira laka ma madha min dzunubika, sungguh telah diampuni bagi engkau dosa-dosa yang telah lalu daripada dosa-dosa engkau. Jadi fadilatnya itu menghapus atau diampuni Allah Ta'ala dosa-dosa yang lalu daripada dosa kita. Bila kita sembahyang ayatnya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah itu karena gampangan lah. Sama kita tuh bila hendak mengubur mayat ya, biasanya kita ada tanah-tanahnya atau biji-biji tak. Bila kita dijulungi orang, ambil tanahnya tuh bacakan Inna anzalna tuh berapa membacanya? 7 kali ya. Nah 7 kali bacakan. Makanya tanahnya tuh kita diandaklah dihiga mayat nih. Ya kalau dihiga awak mayat, maka mayat itu ya la yu'adzabu fi qabrihi abadan ya. Tidak diazab ya di kubur selama-lamanya. Nah, itu fadilat kita membacakan dari tanah gasan madak di liang lahatun Inna anzalnahu fi lailatul qadr 7 kali ya. Apanya nyamannya? Nyaman kan diajab tuh berarti nya dapat nikmat. Dapat bila kan diazab tuh berarti dapat nikmat di kubur. Nah, itu. Sudah tahu tuh bacaannya. Sama juga tak bila anak kita sekolah lah, dia nih dapat bisi anak nih. Bisi anak, nah apalagi anak masih halal itu sekolah. Bah, salim ya. Salim mulainya, salim ke Mbak Salim, siapa ya kepalanya? Baca surah Inna anzalna nih sekali kah? 3 kali kah? Maka insya Allah anak kita itu kada bejinah seumur hidup, insya Allah berkat kita membaca surah Inna anzalna. Atau kada mesti anak kita misalnya tuan guru siapa misalnya, tuan guru aja, tolong siapakan anak ulun, bacakan tahu apa, doakan anak kepalanya putih, anak halus sih yang sudah balik tuh lain belum misalnya, nah kecuali dia di atas ke kerudungnya lah berlapik ke bawah. Nah baca Inna anzalnahu fi, insyaallah anak itu insyaallah dijaga Allah daripada melakukan perzinahan selama itu, insyaallah berkat itu surah Al-Qadr. Jadi banyak manfaatnya. Kemudian yang terakhir banyak banglah nih cuma ini terakhir nah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-qadri mi'ata marratin adkhalahu Allah taala ismahul azam bi qalbihi wa yad'u zalikal abdu bima syaa tuqda hawaijuhu. Siapa orang membaca surah Al-Qadr Inna anzalnahu fi lailatul qadr tapi 100 kali bacanya, 100 kali sejam tuntung lah. Nah 100 kali bacanya, niscaya Allah memasukkan ke dalam hatinya Ismullahil A'zam,
nama Allah yang agung. Ya, bila orang tuh bila berdoa memakai nama Allah yang agung tuh, maka doanya dikabulkan Tuhan. Bila kita membaca inna anzalna tuh 100 kali, maka tuntung kita membaca 100 kali itu Allah masukkan Ismullahil Azam, nama Allah yang agung, ke dalam hati kita. Lalu kita itu berdoa meminta apa saja, karena hati kita ini sudah ada Ismullahil Azam berkat kita membaca surah Al-Qadr 100 kali tadi. Maka kita berdoa dengan apa yang kita kehendaki, tapi doa-doa kebaikan lah, jangan mendoakan supaya orang celaka, kasihan orang. Doa-doa kebaikan aja. Kenapa? Ini saya ditunaikan segala hajat-hajatnya, dikabulkan segala doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bacanya 100 kali. Barang lain mana sana seumur hidup sekali ya. Iya, seumur hidup sekali benar. Imbat itu berdoa nang harat. Mati husnul khatimah, mati kau membaca la ilaha illallah nah harat masuk surga bighairi hisab. Itu jangan minta dunia aja, dunia akhirat dikubur nyaman, di akhirat nyaman. Nah, tapi membacanya nih wudu bagusnya, yang lebih bagus lagi menghadap kiblat membacanya. Habis itu menutup aurat. Apakah lagi kita membaca Quran nih sambil melihat tulisannya, buka. Walaupun kita sudah hafal, kita melihat tulisannya itu dapat pahala mata kita. Nah itu. Nah yang penting tadi itu imbah tutong bodoh nih. Kena amalkan kena bilahan betuntong bodoh hendak sembahyang subuh baca surah Al-Qadr sekali, barang amun kadang 3 kali, ayat kursi sekali, surah Qul Huwallahu Ahad sekali. Itu tadi fadilatnya sudah kita baca. Luar biasa tadi. Itu menunjukkan Allah Ta'ala pemurah kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita seberataan kau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dan mudah-mudahan kita seberataan dapat syafaat Nabi dan masuk surga bighairi hisab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha